إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن من اتقى الله عاش في أرض الله قويا وسار في بلاد الله آمنا تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها تنال ما تشتهيه وتدعي. Para muslimin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang khatib Jumat di atas mimbar Jumat yang wibawa ini senantiasa mengingatkan kepada dirinya dan mengingatkan kepada para muslimin mukminin untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman dan takwalah yang mampu menyelamatkan kita di era akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia solusi daripada problema yang dialaminya. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, "Law atbaqatis samawati 'alal ardi." Kalau umpama terjadi musibah 7 langit menimpa kepada seluruh bumi, maka niscaya Allah masih akan memberikan kepada orang yang bertakwa makhraj, jalan, solusi yang dialaminya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir zaman ini yang banyak sekali syaitan-syaitan baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin yang menyeru, yang mempropaganda, yang mengajak kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi temannya di neraka kelak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyinggung apa itu kelompok, apa itu partainya syaitan. Allah berfirman, "Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Yad'u hizbahu, syaitan mengajak kepada partainya, kepada kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Siapa mereka ashabus sa'ir? Yang mana ketika kita di akhir zaman ini, tetapilah konsep daripada keselamatan. Manhajus salamah ada 3. Konsep daripada keselamatan di akhir zaman ini ada 3. Yang pertama adalah salamatul qalbi minal ham, selamatnya hati daripada pikiran-pikiran, daripada kegundahan-kegundahan, daripada memikirkan hal-hal yang tidak baik. Luhurkan pikiran kita, tinggikan pikiran kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin di Al-Qur'an, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan mendapatkan tumaninah, hati ini akan mendapatkan ketenangan. Luhurkan pikiran kita dengan memikirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
memikirkan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memikirkan pikiran prihatinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki ham yang sangat mulia, memiliki keprihatinan yang sangat mulia, yaitu apa? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam caranya untuk mengeksekusi sebanyak-banyaknya umatnya dari api neraka kelak. Tidak ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Niscaya Tuhanmu akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau puas. Apa yang dipikirkan Nabi, apa yang menjadi prihatin Nabi, beliau mengatakan, "Wallahi la arda wa wahid min ummati finnar." Demi Allah, aku tidak ridha, aku tidak rela ada satu dari umatku di api neraka kelak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan Anda semuanya. Al-bakhil man idza dzukirtu lam yusalli alaih. Orang pelit adalah orang yang jikalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada gerakan bibir, tidak ada hati untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Salamatul qalbi minal ham, selamatnya hati daripada pikiran, selamatnya hati daripada keprihatinan yang membuat kita kacau, yang membuat kita rusak adalah pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang rendahan. Tingkatkan pikiran kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan pikiran kita untuk memikirkan aset yang paling berharga untuk kita. Apakah rumah? Apakah tanah? Apakah mobil? Aset yang paling berharga kepada kita adalah anak-anak, putra-putri kita. Itu adalah aset yang paling berharga. Pikirkan bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh, bagaimana anak kita ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana anak ini menjadi sedekah jariyah setelah nanti kita akan meninggal dunia. Itu yang semestinya ada pada pikiran kita. Maka nista sekali kalau memang kita selalu hadir sholat Jumat, kalau memang kita selalu hadir majelis ilmu, kalau memang kita selalu hadir sholat jamaah, namun kita tidak pernah memikirkan sama sekali keadaan keluarga kita, namun kita tidak pernah memikirkan sama sekali bagaimana anak istri kita, bagaimana putri kita yang membuka aurat, bagaimana anak kita yang tidak bisa membaca Fatihah, bagaimana anak kita yang tidak peduli dengan sholat 5 waktunya. Maka aneh sekali bagi seorang muslim yang sangat memikirkan kepentingan duniawinya tapi tidak memikirkan aset yang paling berharga nanti ketika dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Manhajus salamah yang pertama adalah salamatul qalbi minal ham, selamatnya hati daripada pikiran-pikiran. Yang kedua adalah salamatul yadi minad dam, selamatnya tangan kita ini daripada menumpahkan darah orang muslim. Meskipun kita tidak pernah untuk melukai atau berbuat zalim kepada sesama muslim yang lain, namun jangan sampai kita membenarkan, jangan sampai kita setuju, jangan sampai kita menyetujui ada pembunuhan secara zalim kepada orang muslim, namun kita setuju, namun kita membenarkan. Naudzubillah min dzalik, orang ini mendapatkan dosa sama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umpama ada pembunuhan di timur secara zalim kepada orang muslim, ada orang muslim di barat yang setuju dengan perbuatan tersebut, maka orang yang di barat tersebut sama-sama mendapatkan dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Man qatala mu'minan muta'ammidan laqiyallah maktub baina ainaihi ayis min rahmatillah. Barang siapa yang pernah membunuh orang mukmin secara sengaja, maka dia pasti akan sowan kepada Allah, bertemu kepada Allah dalam kondisi tertulis di keningnya orang yang terkutuk, orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, manhajus salama. Konsep keselamatan di akhir zaman ini adalah salamatul lisan minadzam. Salamatul lisan minadzam, selamatnya lisan daripada cacian maki, selamatnya lisan dari cacian maki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, tahukah kau siapa orang yang bangkrut itu? Tahukah kau siapa orang yang pailit itu? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang pailit, orang yang kiri, orang yang bangkrut di dalam golongan kita ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Itulah orang muflis. Namun apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa shaumin wa siyamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang bailik, orang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang nanti di hari kiamat bawa pahala ibadah salat, bawa pahala ibadah zakat, bawa pahala ibadah puasa, tetapi dia gagal di dalam berinteraksi dengan sesama. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun salatnya, ibadahnya, hajinya, puasanya tidak disertai dengan akhlak yang mulia, yang itu adalah intisari. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia datang dengan pahala puasa, dia datang dengan pahala zakat, dia datang dengan pahala sholat. Namun orang tersebut mulutnya dibuat untuk mencaci maki itu, mulutnya dibuat untuk menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan jihad, dengan tuduhan zina atau qadzaf. Namun dia tidak mampu untuk menjaga syahwat perutnya, memakan hartanya orang tanpa hak, dan tangannya pun berlumuran darah, menumpahkan darah orang muslim. Tangannya pernah dibuat untuk memukul orang muslim dengan tanpa hak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang pernah dizalimi di dunia tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum adilnya Allah. Kebaikan-kebaikan sholatnya orang tadi, kebaikan-kebaikan daripada zakatnya orang tadi, pahala-pahala yang ada pada puasanya orang tadi diberikan kepada orang yang pernah dicaci maki, diberikan kepada orang yang pernah digunjing, diberikan kepada orang yang pernah dilukai perasaannya dengan omongannya. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau memang habis itu hasanahnya, habis itu kebaikannya, habis itu pahalanya, qabla ghidha'i ma alaih, padahal belum menyelesaikan tuntutan-tuntutan hak adami yang pernah dilakukan dia, ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosa orang-orang yang dizalimi diambil, faturihat alaih, kemudian ditimpakan kepada orang tersebut, summa turiha finnar, kemudian orang tersebut yang semestinya dia berhasil lulus ujiannya dengan beribadah, namun gagal rasib gara-gara dia ini tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga tangannya, tidak bisa berinteraksi dengan manusia yang baik, sehingga dia dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dalam tafsir yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, orang tersebut, setan akan mengajak partainya. Siapa itu hizbus syaitan? Siapa itu partainya syaitan? Dalam tafsir disebutkan hum ashabud dam wad dam. Mereka lah adalah orang-orang yang melumuri tangannya dengan dosa-dosa, pernah berbuat zalim kepada manusia, berbuat zalim kepada orang muslim, sehingga orang-orang yang lisannya berlumuran dosa dengan mencaci maki dan mencela dan menghibah, menggunjing
orang-orang muslim yang lain. Ini orang yang membawa pahala sholat. Bagaimana kondisi orang yang tidak pernah sholat sama sekali? Bagaimana kondisi orang yang ketika Ramadan tidak pernah puasa sama sekali? Bagaimana kondisi dia yang dia pelit, tidak pernah menginfakkan hartanya untuk Allah, namun kelakuannya pun juga menggunjing, kelakuannya pun juga berbuat zalim kepada sesama. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu bukanlah orang muflis, tapi itulah orang yang halik, itulah orang yang binasa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga di akhir zaman ini kita senantiasa diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk istiqamah di dalam shiratal mustaqim, untuk istiqamah di dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza